Assalamualaikum hai Indonesia. Tahun lalu Xiaomi Redmi Note 11 Pro memang cukup sukses mendominasi smartphone kelas menengah di harga 3 jutaan. Smartphone ini memang menawarkan keseimbangan yang hampir merata di hampir semua bagiannya. Desain premium dan spesifikasi yang masih bisa diandalkan. Nah, baru-baru ini Xiaomi akhirnya merilis generasi penerusnya yakni Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G resmi di daratan Indonesia. Smartphone ini kini hadir dengan cukup banyak perubahan baik dari segi tampilan maupun spesifikasi. Nah, pertanyaannya apakah Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini bakal sukses melanjutkan dominasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro di daratan Indonesia tahun ini? Apakah konsumen memang benar-benar perlu upgrade dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ke Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G? Mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu. Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memiliki bahasa desain yang cukup berbeda. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 10 Pro tetap meneruskan tradisi yang sudah dimulai sejak Xiaomi Redmi Note 7 Pro, yakni penggunaan back cover berlapis kaca Corning Gorilla Glass. Ini tentu membuatnya tampak dan berasa premium ketika dipegang. Gak hanya itu, tampilannya juga kalem dengan finishing yang fresh dan elegan. Modul kameranya berbentuk persegi panjang membulat dengan dua bagian warna yang berbeda. Terdapat pula aksen warna silver melingkar pada kamera utama yang semakin mempercantik tampilannya. Berbeda halauan, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kini turut serta mengikuti tren saat ini dengan menghadirkan desain datar atau mengotak simetris pada seluruh bagian framenya. Ini tentu saja membuatnya juga berkesan lebih mewah ketika dilihat. Meski sayang, framenya masih terbuat dari plastik sehingga kesan premium akan berkurang saat digenggam. Desain modul kamera dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G masih memiliki bentuk persegi panjang membulat, namun satu modul kameranya yang memiliki ukuran lebih besar ini tak lagi memiliki aksen silver dan sedikit lebih menonjol. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G juga tetap mempertahankan penggunaan bahan kaca untuk bagian back cover. Namun terdapat sedikit perbedaan pada finishing back covernya yang kini nampak memiliki gradasi minimalis dari warna yang cenderung gelap ke warna yang lebih terang. Dan khusus untuk varian warna biru terdapat aksen gelombang-gelombang pantulan cahaya yang dibuat beraturan. Beralih ke bagian depan, Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini justru terlihat tampil identik. Spesifikasinya pun juga nyaris sama. Seperti yang telah diketahui, Xiaomi Redmi Note 10 Pro menjadi smartphone pertama di jajaran Redmi Note series yang telah mengadopsi panel layar berjenis Super AMOLED. Ini kembali dilanjutkan dengan penggunaan panel yang sejenis pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Keduanya ditampilkan dalam gaya yang sama, yakni dot display dengan subhalubang kecil yang ditempatkan di bagian tengah atas. Luasnya pun identik mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10, dan telah sama-sama mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Namun meski telah menggunakan panel berjenis AMOLED, keduanya masih menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping. Begitu pula untuk proteksi layarnya yang masih kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima. Di sektor ini jelas kedua smartphone ini bakal mampu memberikan pengalaman penggunaan layar yang sama baiknya. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memang relatif tampil lebih kekinian dengan bodi mengotaknya. Namun tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Kemudian bicara persoalan kamera, justru terdapat sedikit downgrade hardware di sini. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 10 Pro memiliki total 4 kamera belakang dengan membawa kamera utama beresolusi super besar yakni 108 megapiksel dengan menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi yakni kamera ultra wide beresolusi 8 megapiksel, kemudian terdapat tele makro kamera beresolusi 5 megapiksel dan satu kamera lagi beresolusi 2 megapiksel sebagai depth sensor. Sementara Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G di atas kertas masih mengusung konfigurasi kamera yang menyerupai Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Namun kamera belakangnya kini hanya berjumlah 3. Kamera utamanya masih tetap beresolusi 108 megapiksel dengan menggunakan sensor yang sama yakni Samsung HM2. Kamera ultrawide-nya pun juga tetap beresolusi 8 megapiksel dan masih ada kamera makro yang resolusinya lebih rendah yakni 2 megapiksel saja. Tak ada lagi kamera depth sensor di sini. Kemudian untuk kebutuhan selfie, Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G mengusung kamera dengan resolusi yang sama yakni 16 megapiksel. Sayang sekali kamera Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G justru hanya sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30fps untuk kamera belakang maupun kamera depannya.
Sementara sebelumnya Xiaomi Redmi Note 10 Pro justru telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080p untuk kamera depannya. Untuk urusan fleksibilitas tentu Xiaomi Redmi Note 10 Pro masih memiliki potensi yang lebih besar. Lanjut ke sektor mesin, kedua smartphone ini sama-sama mempercayai produk besutan Qualcomm. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 10 Pro menggunakan produk prosesor di kelas menengah favorit di eranya, yakni Snapdragon 732G. Prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 8 nanometer yang merupakan prosesor 4G terbaik di seri 700. Xiaomi Redmi Note 10 Pro menghadirkan sejumlah pilihan memori yakni RAM 6 dan 8GB serta memori internal 64 dan 128GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Berbeda halnya dengan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G yang telah beralih menggunakan chipset yang telah mendukung jaringan 5G. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G diotaki oleh prosesor Snapdragon 695. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang tentunya menyajikan performa dan efisiensi daya yang lebih mumpuni. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G menawarkan satu pilihan memori saja yakni RAM 8GB serta internal 128GB. Meski keduanya merupakan seri yang berbeda, kedua prosesor ini memang memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun jelas jika konektivitas adalah prioritas, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G adalah pilihan yang tepat. Begitu pula untuk bagian daya. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 10 Pro dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar yakni 5020 mAh, lengkap dengan teknologi fast charging berdaya maksimal 33 watt. Sementara Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dibekali dengan kapasitas baterai yang hampir sama yakni 5000 mAh, namun teknologi fast chargingnya justru lebih cepat berdaya maksimal hingga 67 watt yang sama-sama menggunakan port USB Type-C. Sementara untuk urusan fitur pelengkap keduanya juga nyaris sama. Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo. Keduanya juga dibekali dengan jack audio, NFC, IR blaster, serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Yang terakhir harga. Xiaomi Redmi Note 10 Pro telah lebih dulu hadir resmi di Indonesia. Harga smartphone ini saat ini dibanderol dengan harga Rp3.399.000 untuk varian 6 per 64GB, kemudian Rp3.599.000 untuk varian 6 per 128GB, dan Rp3.799.000 untuk varian 8 per 128GB. Sementara Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dijual resmi di Indonesia dengan harga promo Rp4.199.000. Sedangkan harga normalnya nanti adalah Rp4.299.000. Baiklah, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memang berhasil memberikan peningkatan spesifikasi seperti pada prosesor dengan konektivitas 5G-nya dan kecepatan charging yang 2 kali lebih tinggi. Jika hal tersebut merupakan prioritas, maka upgrade dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ke Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G adalah pilihan yang tepat. Apalagi desainnya juga lebih kekinian. Namun jika konsumen mengharapkan peningkatan spek pada layar, kamera, dan tak menyukai bodi mengotak, serta belum membutuhkan jaringan 5G, maka Xiaomi Redmi Note 10 Pro masih layak untuk dipertahankan. Mending nabung dulu untuk mengincar smartphone di kelas yang lebih tinggi. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Harus upgrade ke Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G atau sudah cukup di Xiaomi Redmi Note 10 Pro saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.